Halo, selamat datang di Geo Insight. Di channel ini kita akan mempelajari geografi dan dunia pendidikan dengan cara yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami. Pada video kali ini saya akan membahas yang pertama, apa itu kurikulum, yang kedua, mengapa kurikulum itu selalu berubah, yang ketiga, perjalanan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa, yang keempat, kurikulum mereka, apa kelebihan dan tantangannya. Yang kelima, apakah pergantian kurikulum selalu membuat pendidikan lebih baik. Dan yang keenam, kesimpulan dan pesan untuk dunia pendidikan. Mari kita bahas di video kali ini. Pernahkah kamu bertanya, kenapa kurikulum di Indonesia sering berubah? Dulu ada kurikulum 1994, kurikulum KBK, kurikulum KTSP, kurikulum 2013, hingga sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Mengapa tidak menggunakan satu kurikulum saja sejak awal? Apakah kurikulum yang lama salah? Atau memang dunia pendidikan harus terus berkembang? Pada video ini kita akan membahas alasan sebenarnya mengapa kurikulum selalu berubah. Apa tujuan perubahan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi guru, siswa, serta orang tua. Sebelum membahas alasan perubahan kurikulum, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Secara sederhana, kurikulum adalah pedoman atau rencana yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum mengatur tujuan pembelajaran, materi yang dipelajari, metode yang digunakan, hingga cara penilaian hasil belajar. Dengan kata lain, kurikulum adalah peta yang membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan. Bayangkan, jika sebuah sekolah mengajar tanpa kurikulum, setiap guru mungkin akan mengajarkan materi yang berbeda-beda, menggunakan cara yang berbeda, bahkan memiliki target yang berbeda pula. Akibatnya, kualitas pendidikan akan sulit disamakan. Karena itulah, kurikulum menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Lalu mengapa harus diubah? Apa yang sebenarnya berubah dari satu kurikulum ke kurikulum berikutnya? Banyak orang menganggap setiap pergantian kurikulum berarti kurikulum sebelumnya itu gagal. Benarkah demikian? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Kurikulum berubah karena dunia juga terus berubah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara berkomunikasi, hingga kebutuhan dunia kerja membuat pendidikan harus ikut menyesuaikan diri. Jika kurikulum tidak pernah diperbaharui, siswa bisa saja mempelajari materi yang sudah tidak relevan dengan tantangan zaman. Misalnya, beberapa puluh tahun yang lalu, penggunaan internet belum menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sekarang kemampuan memanfaatkan teknologi digital menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan. Selain mengikuti perkembangan zaman, perubahan kurikulum juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Pemerintah, akademisi, guru, dan berbagai pihak melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu untuk diperbaiki. Dari hasil evaluasi tersebut, kurikulum kemudian disempurnakan agar proses belajar menjadi lebih efektif dan optimal. Artinya, perubahan kurikulum bukan sekedar mengganti nama atau buku pelajaran, tetapi merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Contoh kehidupan sehari-harinya, bayangkan aplikasi di ponselmu yang rutin mendapatkan pembaruan. Tujuannya bukan karena aplikasi lama selalu buruk, tetapi agar lebih aman, lebih cepat, dan memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikian juga kurikulum. Kurikulum juga bekerja dengan prinsip yang hampir sama, terus diperbaharui agar tetap relevan. Lalu, bagaimana perjalanan perubahan kurikulum di Indonesia? Dari kurikulum 1994, KBK, KTSP, kurikulum 2013, hingga kurikulum Merdeka. Apa saja perbedaannya? Tahukah kamu, sejak Indonesia merdeka, kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan. Setiap perubahan bukan sekedar mengganti nama, tetapi juga membawa pendekatan baru dalam proses belajar mengajar.
Perjalanan kurikulum di Indonesia menunjukkan pendidikan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Misalnya, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK mulai menekankan pentingnya kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik, bukan hanya menghafal materi saja. Kemudian setelah itu hadir kurikulum KTSP yang memberikan sekolah ruang lebih luas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi daerah masing-masing. Selanjutnya hadir kurikulum 2013, lebih menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Peserta didik tidak hanya dituntut memahami materi, tetapi juga mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan memiliki karakter yang baik. Saat ini Indonesia menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu cirinya adalah memberikan fleksibilitas kepada guru dalam memilih strategi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini juga mendorong pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Meskipun pendekatannya berbeda, semua kurikulum memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu peserta didik berkembang secara optimal. Contoh di kehidupan sehari-hari, sebagai contoh, jika dahulu siswa lebih banyak mendengarkan penjelasan guru, sekarang mereka juga diajak berdiskusi, mengerjakan proyek, memecahkan masalah, dan menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari secara kontekstual. Lalu, apakah kurikulum Merdeka Belajar benar-benar lebih baik daripada kurikulum sebelumnya? Apa kelebihan dan tantangannya? Banyak yang mengatakan kurikulum Merdeka adalah solusi untuk pendidikan di Indonesia. Namun, ada juga yang merasa penerapannya tidak mudah. Jadi, bagaimana sebenarnya? Salah satu kelebihan kurikulum mereka adalah memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Guru tidak lagi hanya berfokus menyelesaikan seluruh materi, tetapi juga memastikan siswa benar-benar memahami konsep yang dipelajari. Selain itu, peserta didik didorong untuk lebih aktif melalui diskusi, proyek, pemecahan masalah, dan kerjasama. Dengan cara ini, pembelajaran diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Namun penerapan kurikulum mereka juga memiliki tantangan. Guru perlu terus meningkatkan kompetensi dalam merancang pembelajaran yang kreatif. Sekolah juga membutuhkan dukungan sarana, teknologi, dan pelatihan agar kurikulum dapat diterapkan secara optimal. Di beberapa daerah, keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama. Contoh kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pelajaran geografi, siswa tidak hanya membaca buku tentang lingkungan, tetapi juga dapat melakukan pengamatan di sekitar sekolah, membuat peta sederhana, atau mengerjakan proyek yang berkaitan dengan kondisi wilayah tempat tinggal mereka. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena terhubung dengan kehidupan nyata. Atau pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas, yaitu pembelajaran secara outdoor study. Jadi, keberhasilan sebuah kurikulum tidak hanya ditentukan oleh isi kurikulumnya, tetapi juga oleh bagaimana kurikulum itu diterapkan di sekolah. Lalu, apakah sering bergantinya kurikulum benar-benar membuat kualitas pendidikan menjadi lebih baik? Inilah pertanyaan yang paling sering muncul. Jika kurikulum terus berubah, apakah kualitas pendidikan otomatis menjadi lebih baik? Jawabannya ternyata tidak sesederhana ya atau tidak. Kurikulum memang merupakan bagian penting pendidikan, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan belajar. Pendidikan yang berkualitas juga dipengaruhi oleh kompetensi guru, semangat belajar peserta didik, dukungan orang tua, fasilitas sekolah, serta lingkungan belajar yang kondusif. Artinya, kurikulum yang baik akan memberikan hasil yang baik jika diterapkan dengan baik pula. Sebaliknya, kurikulum yang dirancang dengan sangat baik pun akan sulit mencapai tujuan apabila pelaksananya menghadapi banyak kendala. Setiap perubahan kurikulum memerlukan proses adaptasi. Guru perlu mempelajari pendekatan baru,
sekolah perlu menyesuaikan program pembelajaran, dan peserta didik juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Oleh karena itu, perubahan kurikulum harus didukung dengan pelatihan, pendampingan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dengan cara tersebut, tujuan perubahan kurikulum dapat tercapai secara lebih optimal dan efektif. Contoh kehidupan sehari-harinya, bayangkan sebuah kendaraan dengan mesin yang sangat baik. Mesin itu tidak akan membawa penumpangnya sampai ke tujuan jika pengemudinya tidak memahami cara untuk mengoperasikannya. Begitu juga dalam pendidikan. Kurikulum adalah panduan, sedangkan guru adalah penggerak utama yang menghidupkan proses belajar di kelas. Jadi, perubahan kurikulum bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa depan. Setelah memahami perjalanan kurikulum di Indonesia, kita bisa melihat bahwa perubahan kurikulum bukan sekedar pergantian nama, tetapi merupakan upaya untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Pada video ini, kita telah mempelajari bahwa kurikulum adalah pedoman yang menggerakkan seluruh proses pembelajaran. Kurikulum mengatur tujuan, materi, metode pembelajaran, hingga penilaian. Kita juga mengetahui bahwa perubahan kurikulum dilakukan karena ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dunia kerja terus berkembang. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Tidak ada kurikulum yang sempurna, tetapi setiap perubahan bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agar peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan di masa depan. Yang perlu kita ingat adalah keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum. Guru yang terus belajar, peserta didik yang semangat, orang tua yang mendukung, serta lingkungan sekolah yang positif memiliki peran yang sama-sama pentingnya. Ketika semua unsur tersebut bekerja bersama, tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai. Jangan takut dengan perubahan. Dalam dunia pendidikan, perubahan adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Yang terpenting bukan seberapa sering kurikulum berubah, tetapi bagaimana kita memanfaatkan perubahan tersebut untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik dari GeoInsight yang membahas tentang dunia pendidikan geografi maupun geografi fisik. Bukan hanya mempelajari tentang bumi saja, tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi. Oke, sekian dulu video saya kali ini. See you next video. Bye-bye.